Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya mau tanya nih, teman-teman di sini ada yang sudah kenal dengan diri teman-teman tidak? Teman-teman di sini ada yang sudah kenal dengan diri teman-teman? Udah tahu identitas teman-teman di sini itu siapa? Siapa? Siswa. Ya, teman-teman di sini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kecamatan. Nah, selanjutnya mau jadi apa? Teman-teman di sini ada yang udah tahu teman-teman mau jadi apa ke depannya? Mau jadi apa? Kita masih punya keinginan atau cita-cita mau jadi apa setelah lulus? Walaupun cita-cita kita itu dari kecil sampai sekarang itu beda-beda. Dan sekarang bingung kalau ditanya cita-citanya apa, paling jawabnya mau jadi orang sukses. Di sini ada yang mau jadi orang sukses? Nah, untuk mencapai kesuksesan tadi, kita perlu yang namanya mengembangkan kualitas diri. Nah, teman-teman, gimana sih caranya mengembangkan kualitas diri itu? Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Nah, teman-teman perlu mengenali diri teman-teman sendiri. Bagaimana kita mau mengembangkan kualitas diri kalau kita tidak mengenali diri sendiri? Yang kedua adalah mengubah pola pikir. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman jatuh ketika melakukan sesuatu hal, kita tidak boleh yang namanya patah semangat. Jadi kita harus terus berusaha sampai kita berhasil. Selanjutnya adalah mengubah kebiasaan buruk. Di sini teman-teman ada yang suka telat, ada suka ngaret, kalau nggak kerjain tugas, telat kerjain tugas, ada banyak ya. Nah, kita perlu mengubah kebiasaan buruk kita teman-teman. Jadi kenapa? Karena kebiasaan buruk itu tidak baik. Untuk kedepannya, marilah kita merubah kebiasaan buruk itu dengan waktu-waktu yang produktif. Selanjutnya, mempunyai tujuan dan target. Kenapa sih kita harus punya tujuan? Ada yang tahu? Kalau kita mempunyai tujuan, otomatis hidup kita akan lebih terarah. Dan sehingga dalam mencapai keinginan kita tadi itu akan lebih mudah. Kita itu nggak boleh hidup yang namanya let it flow, kayak mengikuti arus. Di sini ada yang kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu kedepannya itu mau gimana. Kita nggak tahu arus apa yang akan kita hadapi ke depannya. Selanjutnya adalah target yang realistis. Kita itu punya cita-cita yang tinggi itu boleh, asalkan kita sesuai keadaan yang realistis atau didukung dengan usaha kita. Jadi berdoa itu boleh, asalkan kita juga diimbangi dengan usaha. Selanjutnya adalah terus belajar dan tidak membatasi diri. Nah, pada dasarnya hidup itu adalah tentang belajar. Teman-teman nggak belajar nggak hanya belajar di lingkungan sekolah, tetapi teman-teman juga belajar di setiap kehidupan teman-teman. Gitu. Misalnya peristiwa yang terjadi, kita bisa ambil hikmahnya seperti apa, dan tidak membatasi diri. Nah, sebelum kita mencoba suatu hal, kita tidak boleh mengatakan tidak bisa, karena kita nggak tahu apa yang membuat kita sukses itu dengan apa. Jadi kita perlu yang namanya mencoba hal-hal yang baru. Yang suka tantangan siapa? Yang terakhir adalah rendah hati. Dalam proses pengembangan diri, kita perlu yang namanya kritik dan saran dari orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan rendah hati tadi, kita dapat menerima masukan dan saran agar kita dapat mengembangkan kualitas diri agar menjadi lebih baik.
kegiatan untuk mengembangkan kualitas diri teman-teman. Nah, saya ambil 5 kegiatan yang dapat diikuti oleh siswa-siswi SMA. Yang pertama adalah mengikuti organisasi. Di sini ada yang masuk organisasi? Apa dengan mengikuti organisasi tadi, artinya kita dapat mendapatkan ilmu-ilmu seperti ilmu leadership, kepemimpinan, kedisiplinan, dan dapat mengembangkan karakter kita. Selanjutnya ada mengikuti kursus atau pelatihan. Ini bagi teman-teman yang sudah tahu kedepannya mau jadi apa. Misal saya mau jadi pianis terkenal. Nah, jadi saya ikut les piano. Gitu. Selanjutnya adalah belajar bahasa asing. Kenapa sih kita harus setidaknya menguasai 1 bahasa asing? Ada yang tahu? Nah, jadi selain menambah relasi itu, kita tentunya dapat mendapatkan wawasan yang luas. Nah, dengan menguasai bahasa asing, kita itu akses kita dalam belajar sesuatu itu lebih luas gitu. Dan keempat adalah membaca buku. Nah, seperti kata pepatah, buku adalah jendela ilmu. Ketika membaca buku, kita pastinya mendapatkan wawasan atau pengetahuan. Sama seperti dengan halnya menonton film. Di sini ada yang suka nonton film Korea, agama, Bollywood. Nah, ketika kita menonton film, sama seperti halnya kita membaca buku. Kita itu dapat mendapatkan inspirasi dari situ. Ini ada pepatah dari Anne Frank. Kita tidak bisa mengendalikan nasib kita, tetapi kita bisa mengendalikan kita akan menjadi siapa. Jadi siapakah teman-teman? Coba teman-teman pikirkan lagi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuat teman-teman selangkah lebih maju. Kalau ada pertanyaan boleh sekali. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.